Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu merekomendasikan perbaikan daftar pemilih tetap hingga 2 minggu menjelang pemilihan legislatif. Bagaimana pengaruhnya terhadap pemilu nanti? Kita langsung bergabung bersama Andini Effendi yang saat ini ada di kantor KPU bersama sejumlah narasumber untuk membahasnya di sana. Andini, silakan. Nggak keluar biaya banyak kalau semua. Betul sekali Indra, saya di sini sudah bersama dengan narasumber untuk membicarakan tadi seperti yang Anda katakan tadi 3,3 juta pemilih tetap untuk pemilu 2014 yang dinilai masih invalid akan terus diperbaiki nantinya oleh KPU. Ini berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu yang tadinya sudah diketuk palu hari ini dan perbaikan DPT hingga 14 hari menjelang 9 April 2014. Namun di sini ada partai yang setuju, ada juga yang tidak untuk mengikuti saran dari Bawaslu ini. Seperti contohnya di sini sudah ada tamu saya, Mas Arief Wibowo dari Ketua Tim Kajian dan Pengawasan DPP PDI Perjuangan. Kemudian juga ada Pak Patris Rio Capella, Sekjen dari Partai Nasdem, dan yang terakhir Bapak Arief Budiman dari Komisioner dari KPU. Saya langsung saja ke Mas Arief Wibowo di sini. Mas Arief kan begitu keras tadi waktu di sidang pleno mengatakan bahwa ini harusnya tidak mengikuti saran Bawaslu karena memang yang bermasalah tidak hanya 3,3 juta karena Anda sudah memiliki angka lain yang dimiliki oleh data pusat statistik dari PDI Perjuangan sendiri. Perbedaannya jauh sekali, 22 juta yang Anda memiliki angkanya. Dan ini bagaimana Mas? Akhirnya 3 juta itu nanti akan saya tanyakan ke KPU. Tapi apa yang Anda sangat tidak setuju sekali untuk mengikuti saran dari Bawaslu ini? Kan akhirnya kita ingin segera mulai saja nih pemilu. Saya tadi kan meledek ke Bawaslu bertanya dengan seizin Ketua KPU, yang dimaksud data bermasalah itu yang mana? Saya bilang berapa jumlahnya? Dijawablah 59.000 atau berapa? Maka saya 54.000, maka saya ketawa begitu ya. Jadi begini, berbicara soal data, maka tadi sebenarnya saya menawarkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyandingkan data. Dan kita menyerahkan sepenuhnya untuk ditunjuk data dari kabupaten mana, provinsi mana, kelurahan mana, kecamatan mana. Kita siapkan itu semua ya. Kita bahas beberapa perangkat kita yang kita bisa menunjukkan bahwa memang ada data bermasalah dengan segala macam jenisnya. Kita mengkategorisasi menjadi 7 jenis. Itu karena terkait dengan ketentuan undang-undang ya, menyangkut nama, nik, nama, kemudian tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat. Ada yang 10 jenis. 10 jenis itu tambahnya 3 menyangkut nomor kartu keluarga. Yang nomor kartu keluarga 0, 0, kemudian tidak valid ya. Dan kedua-keduanya NIK dan NKK-nya tidak ada. Nah, maksud kami jelaskan tadi kenapa KK juga menjadi penting meskipun tidak menjadi bagian yang diatur dari undang-undang adalah karena KK ini berfungsi untuk pengelompokan pemilih agar para pemilih yang dalam satu keluarga itu memilih pada TPS yang sama. Fungsinya adalah memudahkan pemilih. Ini prinsip di dalam pemilu supaya dia bisa menggunakan haknya dengan mudah. Kalau memilihnya pencar-pencar nanti satunya ada di TPS 12, satunya di TPS 1, sementara jaraknya jauh, orang bisa menjadi malas-malasan untuk menggunakan haknya. Nah, itu gunanya KK. Nah, kembali lagi pada soal yang diatur undang-undang, 5 elemen data pemilih yang saya kategorisasikan menjadi 7 jenis masalah di dalam DPT, kami masih menemukan dalam jumlah yang cukup signifikan, itu pun dengan asumsi 10,4 juta data pemilih yang dinilai KPU bermasalah itu sudah dibereskan. Memang dasar kita hanyalah daftar pemilih tetap yang pernah diberikan Komisi Pemilihan Umum kepada partai politik per 1 November tahun 2013. Nah, data itulah yang ditetapkan pada saat tanggal 4 November. Memang ada selisih sedikit ya di dalam data pemilih tetapnya itu. Tetapi karena satu-satunya data otentik yang ada pada kami, itulah yang kemudian kita analisa. Karena tidak ada perkembangan baru dari KPU misalnya memberikan hasil pemutakhiran daftar pemilih tetapnya sampai seberapa jauh, berapa yang sudah dibersihkan dan lain sebagainya. Kita hanya dengar di koran. Tapi kan bicara soal daftar pemilih bukan soal rekapitulasi, tetapi harus menunjuk by name by address di tempat mana, alamatnya di mana, kabupaten mana, provinsi mana, dan sebagainya. Tapi yang Anda miliki datanya ini cukup berbeda jauh dengan apa yang tadi dikatakan KPU bermasalah. Tapi saya akan tanya nanti ke Mas Arief, Arief Budiman di sini. Kenapa perbedaannya jauh sekali? Setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.